Oke, sekarang udah masuk ke poin yang kedua, itu tentang sinkronisasi desain ke dalam bentuk tangan. Nah, jadi sebelum kita melukis henna di tangan pengantin, kita tuh harus pintar-pintar dulu baca bentuk tangan pengantin. Kalau misalkan bentuk tangannya lebar kayak punya aku ini tuh pantang banget buat dikasih desain yang fokusnya di tengah-tengah doang kayak mandala misalkan, atau bentuk kubah yang terlalu dempet ke atas. Nah, sekarang gimana sih caranya kita bikin tangan yang lebar atau tangan yang agak besar biar kelihatan lebih jenjang. Nah, di sini kita harus perhatiin titik-titik tumpunya. Di sini aku suka jadiin tulang ini tuh buat patokan. Karena aku gendut jadi ini gak kelihatan. Pokoknya si tulang yang menonjol ini tuh jadiin patokan. Terus sama ini yang tengah-tengahnya harus jadi patokan. Nah, patokan di sini tuh tulang ini kalau misalkan kita mau bikin kayak bentukannya gelang, ini tuh bukan jadi yang pertama. Misalkan kita bikin garisnya di sini. Bikin garis nih di sini. Terus kita bikin hams, nanti di sini bikin hams, misalkan ya ini bikin hams. Itu bukan jadi yang pertama kita ukir. Kalau misalkan kita pertama ngukirnya dari titik tumpu yang ini, nanti kesininya bakal space-nya itu lebih sedikit. Jadi kita kalau mau bikin yang kayak bentuknya gelang, lebihin 2 jari dari si titik tulang tumpu ini. Misalkan di sini, aku bikin garis di sini. Nah, kalau kita bikin garisnya lebih di bawah atau misalkan dilebihin 2 jari ini, nanti space buat kita gambar itu lebih banyak dan bisa bikin tangan lebih lenjang. Jadi titik tumpunya tuh si tulang ini dan kita bikin 2 jari di bawah tulang yang menonjol gitu. Di sini aku mau bikin desain simple aja. Yang misalkan ini buat pengantin yang kekeh pengen desain penuh atau desain agak kubah gitu, cuman tangannya tuh agak lebar, jadi pengambilannya tadi dari 2 jari di bawah tulang menonjol ini. Terus kita tarik garis tengahnya, ini kan dari sini ya, berarti tengah-tengahnya di sini. Aku mau coba bikin simple design. Nah, di sini aku udah bikin si kayak gelangnya ini. Jadi bikinnya di bawah ya, enggak di sini. Kalau di sini nanti kita terlalu mentok ke atas. Terus misalkan ini request si kliennya tuh pengennya yang agak full gitu ya. Kita ambil garis tengahnya kan tadi di sini. Kalau misalkan kita udah punya feeling, itu nggak usah dikasih garis lagi. Tapi kalau misalkan kalian masih ragu, bisa ditarik garis dari bawah ke atas ke yang tengah-tengah ini buat tumpuan aja. Terus misalkan kita bikinnya dari sini, tarik ke atas, terus samain dari sini, tarik ke atas. Nah, untuk bikin desain yang kayak gini tuh, ini jangan dihabisin sampai sini, nggak usah sampai sini, tapi cukup sampai sini aja. Terus nanti kita tarik garis ke atas, dah sampai sini aja, nggak usah dihabisin sampai jempol, nanti kelihatan lebar banget, si tangannya makin lebar. Terus jangan lupa ini kasih garis pinggir. Nah, kenapa sih harus bikinnya tuh agak bawah? Karena mengingat kita mau gambar di tangan yang agak lebar gitu. Jadi ini buat si garis akhir yang tadi kita buat ya, yang ini garis akhir. Nanti kita tambahin pakai hams gitu. Nah, sekarang kita bikin hams. Gimana sih cara bikin hams di permukaan yang miring kayak gini? Ini tuh kita tetap ngukirnya berdiri ya, berdiri kayak gini. Jadi dia nggak tiduran, tetap berdiri terus. Ini aku pakai white henna yang cair, jadi bener-bener memudahkan kita buat bikin desain yang kecil-kecil dan dempet-dempet kayak gini. Tapi kendalanya yang cair tuh dia cepet macet karena kayaknya lemnya lebih banyak daripada si
body paintnya. Terus kita kasih titik tuh kan. Kalau misalkan titiknya besar kayak gini, kita bisa menutupi ketidakrapihan si hams. Agak besar aja, dibesarin, jangan titik kayak gini, dia percuma. Jadi bikin hamsnya harus tetap berdiri. Maksudnya berdiri tuh kayak gimana? Berdiri kayak gini, nggak tiduran kayak gini. Nah, nggak tiduran kayak gini baliknya. Jadi baliknya nggak tiduran, misalkan kayak gini ukirnya, ini salah. Tapi harus tetap berdiri kayak gini sampai atas. Kalau misalkan kita tiduran kayak gini bikinnya, nanti si tangan malah kelihatan lebih lebar kan kayak gini. Terus kita harus tetap tegak lurus kayak gini. Oke? Nah, terus yang tengah-tengahnya ini kita mau kasih apa? Kita mau isi apa? Misalkan kita mau kasih jaring boleh, tapi ingat kasih jaringnya berdiri, jangan tiduran, mengingat ini si bentuk tangannya lebar. Tapi misalkan kita pakein dulu water drop ya, karena materi daun nanti. Kalau misalnya mau ditambahin daun juga boleh. Kasih garis dulu. Kita bikin water drop dengan memberi titik, ditarik, titik, ditarik, kena, titik, ditarik, titik, tarik, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya teman-teman belum bisa konsisten dengan si bentukannya, bisa ditambahin garis bayang atau garis halus. Misalkan nggak bisa sejajar nih, boleh dibikin garis tipis aja, yang penting kelihatan sama kita sendiri. Bikin garis gitu. Kita bikin water dropnya jangan keluar dari garis, jangan melebihi garis, jadi semuanya sejajar. Terus lakukan hal yang sama untuk di arah sebalik. Harus masuk ke dalam ya, ke sini, ke dalam, masukin garisnya ke dalam sampai menyerupai kayak daun. Bikin titik dulu terus tarik ke dalam. Ini kalau misalkan desain yang bikin kita buru-buru tapi pengen pakai daun, kita pakai water drop aja. Terus jangan lupa kita kasih garis tepi atau garis pinggir. Pokoknya kalau misalnya kita habis membuat suatu icon yang besar atau yang menonjol, terus mau pindah ke desain yang lain, kita harus pakai garis tepi kayak gini biar dia nggak saru, nggak kecampur sama desain lain gitu. Nah, untuk si garis tepinya ini tuh tergantung mau dibikin ombak-ombak kayak gini atau cuman garis doang, itu bebas. Terus misalkan yang ini pinggirannya kita mau kasih jaring. Nah, gimana sih cara kita bikin jaring? Kalau misalnya di tengahnya ini tuh ada pembatas, aku tetap bikinnya nyambung. Dan jangan terlalu tiduran ya. Bikin jaringnya, ingat jangan terlalu tiduran. Mengingat ini si tangannya bentuknya agak lebar. Nah, kalau aku udah dari sini langsung pindah set ke sini. Jadi jadi bayangin aja kalian tuh bikin garis dari sini terus tembus ke sini. Nyambung kan? Jangan diputus-putus biar si arahnya tuh sama. Kita pakein ke arah sebaliknya. Kan aku bikin dari sini. Nah, tembus nanti ke sini. Bayangin aja gitu. Ini ke sini. Ingat kalau kita mau bikin garis itu nggak usah ragu-ragu. Langsung garis-garis aja biar si garisnya nggak bengkok. Kayak gini. Kalau misalkan udah dikasih garis, nah nanti ini mau dikasih dot misalkan di tiap bagian tengah-tengahnya, biar nggak terlalu polos. Misalnya tinggal kasih dot aja.
Ingat ya, ini sampai sini doang, jangan dihabisin sampai sini. Nah, kenapa aku ngambilnya tuh dari sini? Karena kalau misalnya tadi kita titik tumpunya yang apa gambar gelangnya di sini di tulang yang menonjol, nanti si yang atasnya ini tuh habis sampai sini dan membelah jempol. Biasanya orang-orang yang apa ya nggak memperhatikan bentuk tangan, kalau bentuknya kayak gini tuh dia sampai sini terus membelah jempol. Nah, sementara kan kalau ini tadi kita udah pengukuran, udah hitung-hitung, kita sampai sini aja. Nggak perlu dihabisin sampai bawah atau melintasi jempol. Karena kalau melintas jempol malah bikin efek si tangan lebih gendut atau lebih lebar. Jadi kita tuh nggak asal gambar, tapi kita harus bisa membuat tangan si klien itu lebih baik, lebih bagus, lebih cantik, lebih lenjang gitu, yang tadinya bantet. Nah, untuk aksen yang di atas kita mau apa lagi nih? Misalkan kita kan ini simple ya, kita bikin yang simple-simple aja. Misalkan kita tambah lagi si putik ini, bikinlah di tengah-tengah di sini, kita bikin lagi putik, tapi ini harus di tengah-tengah ya. Putik, misalkan yang tengah ini jadi icon buat yang besar. Oh ya, jangan lupa sehabis dot kayak gini, kalau misalnya kita mau bikin desain lain, apalagi desain yang kecil-kecil, kita tambahin garis tepi yang ini ya. Nah, terus berikutnya aku mau bikin putik yang kecil-kecil di sebelahnya. Sini. Kalau buat latihan, kalian boleh pakai white henna di tangan sendiri. Jadi kan kalau pakai white henna itu gampang dihapus ya. Atau pakai henna natural, jadi dia nggak nempel, nggak menyerap ke kulit. Terus pilih yang, kalau buat latihan nih, pilih yang white henna-nya tuh kurang tahan lama. Maksudnya gampang dikelupas gitu. Nah, jangan lupa dikasih dot. Kebesaran. Kasih dot atau titik ya. Terus kita lakuin lagi di yang sebelahnya. Ini tapi kegedean. Nah, udah beres nih bagian punggungnya. Terus untuk bentuk tangan yang lebar, kalau mau bikin desain kayak gini, jangan sampai menutupi tulang-tulang jari ini. Jadi nggak sampai nutup. Kenapa? Kita balik lagi biar si tangan kelihatan lebih panjang gitu kan. Terus meskipun si baju pengantinnya tuh panjang, aku selalu nambahin lagi aksen-aksen di bawah ini, jadi biar dia tuh nggak terlalu gantung gitu. Misalkan kita kasih line atau garis-garis lengkung kayak gini, kesannya biar estetik aja gitu kalau di foto. Jadi si tangannya tuh kelihatan bener-bener nggak terlalu lebar tuh. Terus dan aku kasih, pokoknya ini gimana kreativitas kalian aja. Kasih dot misalkan, atau mau dikasih apa ini, water drop lagi bisa. Tapi kan ini kita bikin yang sesimpel mungkin, tapi dia kelihatan penuh gitu. Ini simple design, tapi bisa bikin si tangan tuh kelihatan penuh, terus menghemat waktu. Jadi kalau misalnya ada klien yang nawar gitu ya, pengen full tapi waktunya cuma sedikit karena si pengantin maunya kesiangan, kita kasih desain yang simpel-simpel kayak gini aja, tapi menutup, hampir menutup gitu. Oke. Nah, di bagian atasnya kita misalkan mau dikasih kayak gini lagi untuk menyelaraskan, karena ini tiba-tiba ada desain ini kan. Kita bikin lagi, cuman lebih kecil aja si garisnya kayak gini.
Pokoknya jangan sampai menutupi si tulang-tulang ini ya, biar itu nggak terlalu gemuk tangannya. Terus untuk jari-jarinya misalkan kita pakai yang si water drop lagi aja. Kita bikin dulu putik di sini. Kalau aku bikin putik ini tuh nggak terlalu apa ya, dalamnya tuh kalau white henna gitu, dalam itu nggak terlalu berbentuk, itu nggak apa-apa karena kan nanti si ini ditutupin sama gums. Yang penting dia ngebulat aja dulu, karena nanti kan ini ditempel nggak akan kelihatan meskipun kita dibagus-bagusin. Terus aku emang orangnya kurang seneng yang lama-lama gitu, jadi bikin sesimpel mungkin aja. Nah kecuali bagian yang nggak dikasih gums, baru aku bentukin kayak gini, kayak gini. Terus untuk desain yang dilekukan jadi kayak gini kita hindari ya, sangat dihindari untuk bikin bunga putih kayak gini. Kalau misalnya kalian mau bikin bunga kayak gini, jangan pas di sini, jangan di sini, jangan, karena nanti kan si yang tengahnya ini tuh dikasih gums. Kalau kita kasih gums di sini ditempel, nanti kan kegerak-gerak dan gampang copot. Jadi usahain untuk desain yang di sini jangan yang terlalu ribet-ribet, karena nanti kita juga yang susah. Terus untuk nempelin gumsnya juga bakalan susah tuh kan, apalagi kalau yang tangannya gendut kayak gini, pakai water drop. Jadi pokoknya buat yang dilakukan kayak gini, kita bikin desain yang sesimpel mungkin, semudah mungkin, biar memudahkan kita juga. Apalagi yang tangannya gemuk kayak aku gini tuh bener-bener susah gitu, harus pinter-pinter kitanya aja cari desain yang gampang. Atau misalkan untuk desain jari yang lain, kita bisa pakai jaring menyelaraskan dengan desain yang ada di punggung tangan. Jadi kita tuh nggak cuma asal gambar, kita harus bisa menyelaraskan. Jangan tiba-tiba misalnya ini kan kita bikinnya water drop sama jaring, tiba-tiba di sini kita bikin bentuk kain, misalkan tiba-tiba ada kotak-kotak gitu. Jadi si desain yang ada di punggung tangan ini tuh harus ada lagi di jari, dan desain yang ada di jari juga harus ada di punggung tangan. Misalkan ngambil sebagian kayak ini, ada lagi di jari, terus water drop, ada lagi di jari. Jangan tiba-tiba kita bikin desain yang lain gitu, yang nggak ada di punggung tangan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi ini kan kita tentang sinkronisasi ya, sinkronisasi desain, terus keselarasan juga. Nah misalnya kalian boleh bikin kayak gini di jarinya, karena di punggungnya tadi udah ada jaring-jaring, kita bisa bikin jaring-jaring juga gitu. Kita bikin hams besar, kasih dot dulu. Terus kasih lagi hams, karena kalau misalkan di bagian ini tuh tadi kata aku tadi ya, susah tuh buat ngukirnya, agak susah kalau yang banyak lemaknya. Untuk ke bawahnya kita mau bikin apa, misalkan bikin kayak gini lagi ya. Kita kan bikin yang simpel-simpel aja ini. Bikin garis, terus kasih ini. Udah sih, jadi kayak gini doang udah bisa bikin yang simple. Jadi
tadi tuh kalau misalkan kita dapat tangan yang lebar atau misalkan lebih besar tapi pengen desain yang full, yang agak full kayak gini, kita harus ingat selalu titik tumpunya tulang yang menonjol ini. Terus ambil garis tengahnya di sebelah mana dan kasih lagi aksen dari tiga jari tulang ini tuh kita harus lebihin lagi dikit biar ngasih tangan lebih lenjang gitu. Ini buat yang desain yang pengennya full kayak gini. Terus untuk mengakali yang lainnya juga kita bisa bikin desain yang diagonal. Kita bikin dulu garis, tetap ya titik tumpunya si tulang ini. Aduh, ini masih ada bekas white henna. Tetap si yang ini, tulang ini kita ambilnya satu jari di bawah tulang, ambil garis. Misalkan kita mau diagonalnya dari sini ke telunjuk. Nah, tipis aja, tipis banget ke telunjuk. Nanti teman-teman mau bikin desain memanjang atau misalkan yang fokusnya cuma di tengah-tengah aja, nanti kita ngambilnya tetap sama 2 jari dari si tulang menonjol ini. Misalkan dari sini, ya tangannya sama kan, ini juga ngambilnya 2 jari dari tadi titik tulang. Nanti misal teman-teman bikin bunga di sini terus dipanjangin ke sini, tapi cuman fokus di tengah-tengah aja, nggak full kayak gini gitu. Jadi hindari desain untuk tangan yang lebar itu kayak mandala satu yang besar di tengah-tengah atau bentuk kubah yang nutupin tulang-tulang ini. Jadi intinya kita tuh jangan melebihi ini tulang-tulangnya ini biar si tangan kelihatannya lebih lenjang. Kalau untuk desain tangan yang kurus itu kita bikin desain bebas, cuman harus sesuaikan juga dengan bentuk tangannya. Jadi kita bikin penuh aja, tapi ingat jangan sampai ngelewatin si titik-titik ini. Terus untuk tangannya, untuk jarinya kita bisa bikin di full kayak gini. Cuman kalau kita mau bikin jaring, ingat ya si ini tuh kasih garis pinggir biar rapi kayak gini. Oke.